Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Jason Alfilal Sabtu Dewa dan saya sendiri Hadiatus Salam. Di sini kami akan menjelaskan demonstrasi dari tugas mata kuliah komputasi tersebar dan paralel mengenai Inter-Process Communication menggunakan protokol TCP dalam bahasa pemrograman Java. Berikut akan saya jelaskan mengenai TCP Server. Nah, pada program TCP Server dibagi menjadi 3 file program, yaitu app.java, GUI-server.java, dan server.java. Selanjutnya, pada program app.java berfungsi sebagai driver main yang berguna untuk menjalankan segala fungsi dan sistem yang telah dibuat. Driver main pada program ini khusus untuk menjalankan atau menampilkan GUI beserta sistem yang telah dibuat di dalamnya. Lalu masuk kepada file GUI-server.java. Nah, pada program GUI-server.java berfungsi untuk membuat tampilan GUI. Pertama-tama dengan mendeklarasi komponen-komponen yang akan dibuat. Selanjutnya melakukan inisialisasi komponen-komponen yang telah dideklarasi dan menyusun GUI yang akan dibutuhkan pada GUI-server.java. Di dalam tampilan terdapat tombol Start dan tombol Stop. Tombol Start berfungsi untuk menjalankan fungsi main pada kelas server yang terdapat pada file server.java dan merubah server status menjadi Start. Sedangkan tombol Stop akan merubah server status menjadi Stop dan melakukan terminate pada program yang telah dibuat. Lalu terakhir kita masuk pada file server.java. Pada program server.java berfungsi untuk membuat koneksi TCP yang nantinya akan mengatur komunikasi dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Nah, pada kelas server terdapat fungsi main dengan parameter port. Parameter port ini nantinya akan disimpan pada variabel server port yang berisi inputan port yang telah dimasukkan. Selanjutnya dilakukan koneksi soket dengan menggunakan kelas server soket. Selama tidak ditemukan error, maka program akan melakukan koneksi ke klien soket dengan memanggil class connection yang telah dibuat. Sekian penjelasan mengenai TCP server. Selanjutnya, TCP klien akan dijelaskan oleh Jason Alfilal Sabtu Dewa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai TCP klien. Di sini juga menggunakan 3 file app.java, client.java, dan GUI client.java. Nah, untuk app.java sendiri, file ini berfungsi untuk menjalankan dan menambahkan GUI dan sistem-sistem yang telah dibuat. Nah, kemudian menuju ke GUI client.java, di sini kita akan merancang komponen-komponen untuk dijadikan menjadi GUI yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, di sini kita mendeklarasi dulu komponen-komponen yang akan kita buat. Kemudian kita inisialisasi komponennya. Di sini kita menggunakan JavaFX. Nah, kemudian kalau kita coba run akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada beberapa field inputan, ya, ada port, ada host, ada message, dan di paling bawah ada tombol, yaitu tombol send. Nah, di mana tombol send ini akan menjalankan function yaitu JButton action perform. Nah, kalau kita lihat function JButton action perform ini akan mendapatkan inputan dari port, inputan dari field port, inputan dari field host, dan inputan dari field message. Nah, kemudian input-input tadi akan dimasukkan ke dalam variabel port host dan message, di mana variabel port host dan message akan digunakan untuk membuat koneksi dan mengirimkan message-nya ke dalam server. Nah, di sini setelah kita mendapatkan value inputannya, maka kita kirimkan ke server dengan menjalankan function main pada kelas client. Nah, kemudian setelah kita kirimkan ke server, function main juga akan mendapatkan respon dari server. Nah, respon dari server kita akan jalankan, kita akan dapatkan masukkan ke variabel hasil pesan dengan menggunakan function getResult pada kelas client. Nah, setelah itu kita akan menambahkan teks, yaitu sending message dan server message-nya ke layar GUI-nya. Nah, untuk Java di sini kita mulai beberapa metode, di antaranya getResult dan method main. Nah, untuk getResult sendiri dia akan mengembalikan result, di mana result akan didapatkan dari function main. Nah, kalau kita melihat function main di sini kita akan melakukan koneksi ke soket terlebih dahulu dengan menginisialisasi variabel S menggunakan new socket, host, dan server port yang tadi kita dapatkan dari field inputannya. Nah, kemudian kita set variable in, di mana ini merupakan variabel yang masuk, ya, variabel yang masuk ke dalam GUI-nya. Dalam kata lain ini akan menjadi data-data yang akan kita tampilkan ke dalam layar. Nah, kemudian kita juga mendeklarasi variable out yang kita keluar, atau data yang keluar atau data yang dikirimkan dari klien ke server. Kemudian kita menggunakan UTF, ya, untuk variable out-nya. Kemudian kita mendefinisikan variable data dan kita isikan dengan variable in yang server kirimkan ke klien dengan metode UTF. Nah, kemudian data tadi yang dikirimkan server ke klien, respon dari server klien, datanya kita masukkan ke variable result. Nah, result ini akan kita kembalikan nilainya menggunakan variable getResult. Makanya untuk getResult tadi akan mengeprint ke layar, ya, karena sudah dipanggil di GUI client.java. Nah, untuk function main dan getResult seperti itu. Nah, di sini untuk catch-nya ini jika error kalau unknown exception, maka lakukan ini exception, exception, dan seterusnya. Nah, finally ketika sudah selesai, maka jika S-nya tidak sama dengan 0 atau soketnya sudah selesai, maka dia akan meng-close soketnya atau menghentikan proses koneksi ke soketnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk yang TCP client dan TCP server dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.